Doain penghujatnya dengan kebaikan, Gus Miftah malah jadi sasaran serangan. Jadi Gus Miftah ini muncul lagi nih setelah dia menghilang pasca dihujat sebagian netizen pada awal Desember lalu. Dalam kemunculannya kali ini, Gus Miftah satu panggung sama musisi Charly Van Houten pada 8 Januari 2025. Dalam momen itu, Gus Miftah cerita pengalamannya dihujat abis-abisan karena kasus itu. Air mata Gus Miftah sampai berderai karena disambut positif kembali para jemaahnya sambil dipeluk Charly. Gus Miftah lalu doain kebaikan bagi para penghujatnya. Ya Allah ya Rob, ampuni dosa-dosa semua orang yang menghujat saya, ucap Gus Miftah. Ampuni dosa-dosa semua orang yang membuli saya ya Allah. Ampuni semua mereka ya Allah atas kesalahan dan kehilafan mereka ya Allah, lanjutnya. Video doa Gus Miftah itu langsung direspons negatif sebagian netizen. Kok jadi kayak kita yang salah ya? Komen salah satu netizen. Titik terendah seorang manusia tidak merasakan akan kesalahan yang dia perbuat, tulis netizen lain. Beberapa netizen malah nge-stitch dengan bilang, dia duluan ya Allah. Sebagian netizen menganggap Gus Miftah playing victim dalam kasus itu. Kita refresh singkat ya kejadian itu. Jadi Gus Miftah menggelar acara pengajiannya pada akhir November 2024. Nah, pada saat ceramah, salah satu pedagang ST berdiri di tengah-tengah jamaah. Para jamaah berteriak minta Gus Miftah membeli semua dagangan penjual ST tersebut. Gus Miftah lalu bertanya ke penjual es tersebut, apakah dagangannya sudah laris? Dijawab masih oleh pedagang tersebut. Gus Miftah lalu berseloroh, Yokono didol goblok. Respon Gus Miftah itu belakangan viral dan jadi sorotan netizen. Sebagian netizen menganggap Gus Miftah sudah melontarkan candaan kasar ke orang lemah. Gara-gara itu Gus Miftah jadi bulan-bulanan sebagian netizen. Sampai-sampai Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ikut berkomentar negatif. Gus Miftah akhirnya buka suara dengan mengaku nggak ada maksud ngerendahin siapapun dan minta maaf. Dia juga mundur dari posisi utusan khusus Presiden Prabowo. Dalam konteks itulah doa Gus Miftah direspons negatif. Menurut sebagian netizen, Gus Miftah adalah orang besar yang sedang merendahkan orang lemah dalam kejadian itu. Tapi Gus Miftah mendoakan sebagian netizen yang mengecamnya itu. Seolah dalam pandangan Gus Miftah, posisi moral sebagian netizen adalah pelaku kezoliman, sementara dirinya adalah korban kezoliman. Pandangan Gus Miftah yang menspin kenyataan inilah yang ditolak sebagian netizen. Akui aja kalau salah dan gak usah berkelit. Sebagian netizen itu mungkin gak mempersoalkan kembalinya Gus Miftah dalam mimbar ceramah kok. Gimanapun, profesi Gus Miftah adalah penceramah agama. Terlepas isi materinya kita setujui atau enggak. Kalau Gus Miftah ingin diterima kembali, lebih baik fokus nyebarin vibes positif dan memperbaiki interaksi saat ceramah. Emang sih setelah melakukan semua itu nggak ada jaminan Gus Miftah nggak ada dikecam lagi. Haters gonna hate. Tapi selama Gus Miftah bisa berdakwah dengan rendah hati, hormat sama siapapun, dan bisa nerima kritik tanpa drama, namanya pasti akan harum. Yuk jadi pemuka agama yang bijak.